Mari anak-anak, kita sama-sama gunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. Loh, Ma, bukankah besok masih ada kesempatan? Bara masih muda, waktu masih panjang. Nah, itu pemikiran yang tidak bijaksana, Berham, karena kesempatan tidak terulang lagi dan orang masih muda pun bisa dipanggil Tuhan. Oh iya, benar sekali. Mari teman-teman kita merenungkan firman Tuhan tentang firman Tuhan yang kekal atau berlaku selama-lamanya. Sedangkan manusia itu, manusia hidupnya sementara atau pasti akan mati. Cepat atau lambat, mari kita perhatikan baik-baik. Ini sangat penting dan tidak terulang lagi. Halo adik-adik yang kasih Tuhan, bagaimana kabar kalian? Semoga semua sehat. Adik-adik, kali ini kita akan kembali belajar firman Tuhan bersama dengan renungan berpetualang dalam kerajaan Allah. Apa yang akan kita pelajari kali ini? Kita akan belajar bahwa manusia bisa mati, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Bagian ini kita akan pelajari dari kitab Ulangan. Ulangan pasal ke-33 dan pasal 34. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, berkatilah kami untuk boleh belajar firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mau setia kepada firman, bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Kami mohon pencerahan yang daripada Tuhan, supaya kami boleh belajar firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Ulangan pasal ke-33 dan Ulangan pasal ke-34 itu bercerita tentang waktu menjelang kematian Musa. Hah? Menjelang kematian Musa? Jadi apa dong yang dilakukan Musa sebelum kematiannya? Musa memberkati orang-orang Israel. Kita akan menyimak bagaimana Musa memberkati orang-orang Israel. Pertama-tama Musa menaikkan pujian kepada Tuhan. Musa mengatakan bahwa Allah datang dan tampak bersinar. Allah datang dari ribuan orang-orang kudusnya. Di sebelah kanannya nampak api yang bersinar. Sebenarnya apa yang ingin mau dikatakan oleh Musa ini? Musa ingin mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang mulia. Allah itu adalah Allah yang mengatur semua bangsa, yang memerintah semua bangsa. Dan Allah itu adalah Allah yang adil, Allah yang maha dahsyat. Tapi Musa mengatakan bahwa Allah yang maha mulia, Allah yang memerintah semua bangsa, Allah yang adil dan dahsyat itu adalah Allah yang begitu mengasihi umatnya. Melalui Musa, Allah ini memberikan Taurat yang menjadi milik pusaka nanti untuk orang-orang Israel. Setelah mengangkat pujian untuk Tuhan, Musa baru memberkati orang Israel satu persatu. Pertama-tama suku apa? Suku Ruben. Kenapa suku Ruben? Karena suku Ruben ini adalah anak pertama dari Yakub. Yakub ini adalah Israel. Tapi dulu Ruben ini pernah melakukan sebuah dosa yang besar. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, didikan Tuhan, pengudusan Tuhan, maka Ruben akhirnya tetap boleh hidup beribadah kepada Tuhan, walaupun jumlahnya sangat sedikit. Dari suku Ruben, Tuhan memberkati Yehuda. Yehuda diberkati sebagai suku pemimpin. Karena memang dari suku inilah akan lahir raja-raja yang memerintah Israel. Kemudian suku Lewi diberkati sebagai suku imam. Dialah nanti yang akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan suku ini yang mengajarkan Taurat Tuhan
kepada orang-orang Israel. Benyamin diberkati sebagai kekasih Tuhan, Yusuf diberkati dengan kemakmuran. Musa memberkati dari satu suku kepada suku yang lain, agar semua suku terberkati. Setelah semua diberkati oleh Musa, kemudian Musa menutup rangkaian berkatnya dengan kembali memuji Tuhan. Apa yang dikatakan Musa? Musa mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang abadi. Allah itu dengan firman-Nya menundukkan semua musuh Israel, sehingga orang-orang Israel bisa diam dengan tenang, bisa diam dengan tentram. Tuhan adalah perisai perlindungan dan pedang kejayaan Israel. Tadi adik-adik, Musa sebelum memberikan berkatnya dan sesudah memberikan berkatnya menyebut Israel dengan Yeshurun. Apa itu artinya? Artinya orang jujur, orang tulus, atau yang dicintai. Nah, apa sebenarnya yang kita bisa pelajari dari berkat-berkat Musa itu? Pertama, bahwa berkat Musa itu berlaku terus untuk seluruh perjalanan sejarah bangsa Israel. Wow, kok bisa? Bisa dong. Tapi adik-adik tahu nggak? Hanya ada satu sebenarnya yang bisa memberikan berkat dan itu berlaku untuk selama-lamanya. Tahu nggak? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi, Tuhan Yesuslah sendiri yang memberkati orang Israel melalui Musa. Pak, tapi bukankah orang Israel itu ngeyelan, Pak? Ngotot, saya berontak pada Tuhan. Makanya sejarahnya orang Israel kan juga penuh dengan penderitaan, Pak. Juga penuh dengan kesengsaraan dan dosa. Masa berkat Tuhan yang dari Musa yang baik-baik itu tetap berlaku untuk orang Israel? Ya, tetap berlaku. Kenapa tetap berlaku? Karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan jauh lebih besar dari dosa-dosa orang Israel. Kasih setia Tuhan mengalahkan dosa-dosa orang Israel, sehingga orang-orang Israel tetap menjadi milik pusaka Tuhan, milik kerajaan Allah. Setelah selesai memberkati orang Israel, Musa harus naik ke atas puncak Gunung Nebo, ke puncak Pisgah. Kenapa? Karena Musa harus mati di sana atau mau mati di sana. Umur Musa pada waktu itu 120 tahun. Hah? 120 tahun? Loh, berarti Musa itu sudah lemah ya, Pak? Sudah kakek gitu ya, Pak? Dia sudah nggak bisa melakukan apa dengan baik ya, Pak? Terus dia nggak bisa melihat dengan jelas gitu ya, Pak? Oh tidak. Musa masih gagah. Musa masih kuat. Tetapi Musa mati pada umur 120 tahun. Walaupun kekuatannya belum pudar, walaupun matanya masih bisa melihat dengan jelas, tetapi Musa mati di umur itu. Hal ini justru membuat orang Israel harus belajar. Dia belajar apa coba? Dia belajar bahwa manusia memang bisa mati. Firman Tuhan kekal selama-lamanya. Jadi dia tidak bisa bersandar kepada manusia. Orang Israel harus bersandar kepada firman yang telah Tuhan sampaikan melalui Musa. Orang-orang Israel bersandar kepada Sang Pengantara sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, di puncak Pisgah itu juga Musa diizinkan oleh Tuhan untuk melihat seluruh tanah
perjanjian. Tentu pada waktu itu Musa sangat sedih. Kenapa sangat sedih? Karena dia ingat akan dosanya, sehingga dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, dan dia sedih. Seharusnya dia pada waktu itu memimpin seluruh orang Israel dalam ketaatan kepada malaikat Tuhan yang selalu memimpin orang Israel untuk mengelilingi melewati padang gurun selama 40 tahun. Hanya kepada pengantara sejati ini seharusnya Israel bersandar. Demikian juga kita. Hanya kepada Tuhan Yesus saja seharusnya kita bersandar. Dialah Sang Firman yang telah turun menjadi manusia. Dia menderita di atas kayu salib untuk menggantikan kamu, untuk menggantikan saya, menggantikan kita semua. Dan oleh dialah maka ikatan perjanjian antara Allah dan manusia berlaku sampai selama-lamanya. Nah, Musa mati, tapi dia masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Dia masuk dalam kemuliaan Tuhan. Tetapi ada hal yang tidak terduga yang Musa dapatkan sebelum dia nanti dibangkitkan kembali. Apakah itu? Musa diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Oh, iya tak Pak? Kapan itu Pak? Ayo adik-adik ingat enggak? Pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Elia dan satu lagi bertemu dengan Musa. Di saat itulah Musa masuk tanah perjanjian dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tentu pada waktu itu Musa juga belajar bahwa kekuatannya memimpin orang-orang Israel selama ini hanyalah kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus. Dari ini semua, adik-adik, kita harus belajar. Manusia bisa mati. Kita tidak bisa bersandar kepada manusia. Tapi kita harus bersandar kepada pengantara yang sejati, Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Itu artinya bahwa kita harus tunduk kepada Tuhan, taat kepada segala firman-Nya, agar kita juga boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang lain, supaya orang-orang lain mendapatkan anugerah Tuhan. Manusia bisa mati. Firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mau sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan Yesus, pengantara sejati, firman yang kekal, yang telah turun menjadi manusia, yang rela menderita bagi kami, yang rela dipaku di atas kayu salib, menggantikan kami yang berdosa. Namun Tuhan Yesus menang, Tuhan Yesus bangkit, dan Tuhan Yesus naik ke surga. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, karena firman kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan memberkati. Loh, sudah selesai toh. Berham sampai nggak sadar. Ayo kasih salam buat teman-teman. Sahabat BDKA, barusan kita merenungkan bagaimana Musa yang masa hidupnya jauh sebelum kedatangan Tuhan Yesus ke dunia bisa mengucapkan berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, berkat yang diucapkan Musa itu memiliki kuasa. Bukan main, ini hal yang baru Berham ketahui. Spektakuler. Jadi teman-teman, kita pasti antusias lanjutkan pelajaran yang berikutnya dari kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5.